down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Bidan Silvi Syuhada, membahas seputar kesehatan ibu dan anak serta ilmu kebidanan. Oke, sebelum kita membahas manajemen aktif skala 3, kita jelaskan dulu nih apa itu persalinan. Nah, persalinan merupakan suatu proses pengeluaran bayi dari dalam rahim ibu, baik itu melalui jalan lahir atau vagina atau jalan yang lain melalui sesar. Nah, persalinan ini mempunyai 4 kala. Ada kala 1 sampai kala 4. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan manajemen aktif skala 3. A few moments later. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas skala-skala dalam persalinan. Nah, skala 3 ini dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Nah, pada skala ini ada yang namanya manajemen aktif skala 3. Hal ini sangat perlu dan wajib dilakukan ketika ibu bersalin melewati skala 3. Teman-teman mungkin bertanya, nah kenapa sih bisa terjadinya pelepasan plasenta itu? Nah, pada skala 3 persalinan, miometrium berkontraksi mengikuti penyusutan volume rongga uterus setelah lahirnya bayi. Nah, penyusutan ukuran ini menyebabkan berkurangnya ukuran tempat pelekatan plasenta. Nah, karena tempat pelekatan menjadi semakin kecil, sedangkan ukuran plasenta ini tidak berubah, maka plasenta dia akan melipat, dia akan menebal, dan kemudian lepas dari dinding uterus. Nah, inilah yang disebut dengan skala 3. Tanda lepasnya plasenta yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang. Nah, ketika terjadi tanda-tanda ini, tali pusat memanjang, itu berarti plasenta telah lepas. Yang ketiga, terjadinya semburan darah mendadak dan singkat. Nah, itulah 3 tanda lepasnya plasenta. Yuk kita bahas lebih dalam mengenai prinsip manajemen aktif skala 3. Prinsip manajemen aktif skala 3 dilakukan dengan 3 tahap. Yang pertama, pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah lahirnya bayi. Nah, pemberian ini diberikan 10 unit intramuskular pada sepertiga bagian paha luar. Yang kedua, melakukan penegangan tali pusat terkendali. Nah, melakukan penegangan tali pusat terkendali ini dengan cara letakkan tangan kiri di atas simfisis, lalu tegangkan tali pusat dengan tangan kanan, dorong uterus ke arah dorsokranial pada saat ada his dan terlihat tanda-tanda pelepasan plasenta, sementara tangan kanan menegangkan tali pusat sejajar dengan lantai. Nah, yang ketiga, masasi fundus uteri segera setelah plasenta lahir. Nah, minta ibu untuk melakukan masasi fundus uteri setelah plasenta lahir dengan cara mengajarkan pada ibu atau keluarga bagaimana melakukan masasi uterus dan memeriksa apakah kontraksi uterus berkontraksi dengan baik. Ajarkan gerakan masasi ini kepada ibu atau keluarga dengan cara letakkan telapak tangan di fundus, lakukan masasi dengan gerakan melingkar secara lembut sehingga uterus berkontraksi dengan baik, atau itu ditandai dengan fundus menjadi keras, terasa seperti keras membatu. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa aja sih keuntungan manajemen aktif skala 3 ini. Nah, keuntungannya yang pertama, persalinan skala 3 lebih singkat. Yang kedua, mengurangi jumlah kehilangan darah.
Yang ketiga, mengurangi kejadian retensio plasenta. Nah, retensio plasenta ini merupakan kejadian yang mana plasenta ini tidak lahir setelah 30 menit setelah bayi lahir. Nah, si plasenta ini nggak lahir. Nah, itu akan menyebabkan komplikasi yang disebut dengan retensio plasenta. Nah, itulah penjelasan aku mengenai manajemen aktif skala 3. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.